Hai, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian super loveku? Baik-baikkah semua? Jika baik, alhamdulillah. Sekarang untuk tema kali ini adalah aku ingin membacakan ini semi deep reading ya, semi deep reading. Sebenarnya terjadi apa yang sebenarnya terjadi dengan orang yang kamu pikirkan saat ini. Orang yang ada di pikiran kamu, orang yang ada di benak kamu yang paling dalam. Misalnya ada dua orang nih, aku akan membacakan orang yang paling kamu cinta. Oke, orang yang paling kamu cinta. Bagaimana pikiran dia saat ini? Kita akan melihat apakah dia sedih, apakah dia senang, dia butuh apa yang dia perlukan. Lebih ke sana ya. Oke, kita akan ambil beberapa kartu di sini ya teman-teman. Ada apa dengan dia? Trust, terkait dengan kepercayaan. Thunderbolt. Oke. Ini kita masuk ke masalahnya dulu berarti ya. Ada apa? Ada masalah apa? Going with the flow. Postpone. Sukses. Oke, ini ada banyak keluar ya teman-teman. Jadi gini, orang yang kamu pikirkan sekarang ini dia memiliki trust issue, punya masalah dengan kepercayaan terhadap orang-orang terdekat dia, ya. Kerap kali orang yang dekat dia itu membuat dia sangat sedih dan kecewa, bahkan hancur. Hancurnya apa? Kalau aku lihat sih dari segala aspek ya teman-teman. Karena di sini ada sesuatu yang runtuh. Ini sama kayak kartu The Tower. Berarti bisa jadi dipercaya. Yang jadi masalah ada kepercayaan mengenai mungkin keuangan, ya kan? Kemudian mengenai hubungan dua arah di sini, atau ada yang menipu dan lain-lain. Ada yang menyebabkan sesuatu. Apakah mungkin orang yang kamu pikirkan di sini terlalu sombong, terlalu arogan, hingga dia diberikan cobaan sama Tuhan seperti ini, ya? Kayak terjun bebas, kamu lihat kan ada trust itu kan kayak udah trust, terus tiba-tiba sampingnya ada tower ya, ada thunderbolt, ada petir. Dia jatuh, dia nggak ke tempat yang nyaman, dia percaya sama seseorang kemudian dihianati. Bisa jadi dengan hubungan asmara, hubungan dia dengan partnernya kalau dia punya partner, kalau seandainya dengan kamu mungkin dia nggak percaya sama kamu. Jadi disesuaikan saja sama kondisi keadaan kalian ya. Karena di sini aku akan open, aku nggak akan mengelompokkan apakah dia third party, karmic, atau soulmate atau apapun. Yang penting orang ini aja fokusnya, gitu. Yang dia pikirkan adalah bagaimana caranya semua kendala-kendala yang ada dihadapi, yang ada di hidupnya dia. Ini silau banget ya aku terus ini. Yang ada di hidupnya dia itu bisa mencapai kesuksesan dan berakhir, apalagi sudah menjelang dengan akhir tahun. Ada harapan besar di sini supaya apa yang dia pernah cita-citakan kesampaian, apa yang menjadi penundaan ya diselesaikan dengan baik gitu. Jadi aku melihatnya lebih kayak orang yang sebenarnya niat banget gitu ya, niat banget untuk berjuang akan hidupnya sendiri. Walaupun dia pasrah, dia mengikuti semua. Kenapa orang pasrah? Kalau aku lihat orang pasrah itu dikarenakan dia sudah berupaya dan menurut dia itu udah limit ya, udah limit. Jadi kartu going with the flow adalah orang ini bukan berarti dia nggak usaha, sudah usaha. Karena usahanya banyak yang gagal, kena mental kan,
daripada dia sakit, daripada pikirannya nggak menentu, mendingan dia berupaya untuk memasrahkan diri atau mendiamkan dulu. Jadi banyak penundaan. Kenapa? Karena dia nggak cukup power, dia nggak cukup daya. Mungkin kalau secara fisik mungkin masih bisa, tapi kan nggak cuman butuh fisik untuk penyelesaian sesuatu, apalagi sengketa, butuh uang keluar, butuh nyogok orang, dan banyak orang di sini yang kayak manfaatin, atau dia terlalu banyak beban. Orang-orang tuh kayak bergantung hidup sama dia, ya. Dia tuh kayak tulang punggung, dia tuh apa. Jadi dia kayak menyelesaikan banyak hal, nggak cuma masalahnya dia gitu loh. Dan ini sebetulnya, ya nih, peringatan buat orang-orang yang suka menggantungkan hidup ke satu orang, terutama keluarga ya. Itu nggak baik loh. Itu sama aja kamu tuh ngebunuh keluarga kamu. Jadi kalau misalnya kamu ini, mendingan kamu hidup sendiri-sendiri, nggak usah jagain. Tapi kan ada nih, seakan-akan hidup sendiri tapi tetap banyakan yang keluar nih, ya kan? Misal kayak orang satu rumah, kecuali sama orang tua ya. Kalau orang tua misalnya maaf nih sudah nggak ada, ya kalau kita bersaudara ya kita mesti tahu kapasitas masing-masing, saling bayar gitu. Jangan ada yang lebih berat. Kalau ada yang lebih berat berarti saudaranya yang perlu penataan diri sih. Kadang-kadang kita sama saudara aja nggak dibantu, kayak gitu ya. Ini terjadi juga sama dia. Ada comparison, ada sorrow, ada control. Dia selalu sedih, merasa dibanding-bandingkan ya. Mungkin dia dulu oke, sekarang kondisinya sedang jatuh. Dia banyak nahan diri dan dia nggak akan ngebalas orang itu. Dia nggak apa-apa dibanding-bandingkan. Dia dibuat down itu sedemikian rupa. Jadi kalau aku lihat masalah dari orang ini itu lebih seperti perasaan emosional dan kayak marah sama diri sendiri karena tidak bisa menyelesaikan sesuatu, atau menjaga amanah yang sudah mungkin dia lakukan selama ini. Karena kan kita nggak tahu ya, kondisi aja sekarang udah mau PPKM lagi, udah level 3 atau gimana. Itu kan makin ngebuat penundaan yang sangat lama gitu loh. Segala macam urusan kita yang jadinya cepet jadi lama. Dan dia merasa kayak selalu membanding-bandingkan dengan mungkin ya karena dia sering down, dia bandingin hidupnya dengan orang lain juga. Aku gak pernah ada apa-apa kok, aku ini bukan siapa-siapa kok. Itu yang selalu ada di pikiran dia. Kayak demotivasi diri sendiri. Atau bukan demotivasi, tapi dia lebih melek bahwa gue ini bukan siapa-siapa selama ini. Dan kalau gak ada uang, kalau gak ada aspek uang, kekuatan, power, gue tuh bukan siapa-siapa. Berarti selama ini orang tuh tidak loyal sama aku. Karena di sini dia punya trust issue. Orang tuh datang sama dia cuma ada untuk maunya aja. Begitu dia susah, begitu dia sengsara karena sesuatu hal ya, boro-boro yang nolong. Mungkin cuma 1-2 orang, mungkin termasuk kamu, nolong dia, atau bahkan kamu gak nolong sama sekali karena dia mungkin udah pernah ngeblok. Ya whatever, dia sekarang dalam kondisi yang sangat terpuruk. Aku nggak tahu, tapi energinya tahun ini itu jelek banget ya. Mungkin sekitar 6 bulan, 4 bulan lagi dia baru bangkit. Tapi so far, yang paling dekat energinya adalah sedihnya seperti ini. Oke, dari 3 ini kita bisa simpulkan ya. Kita bisa simpulkan bahwa orang ini itu kondisinya lagi jatuh ya. Dia sedang jatuh, dia sedang dia galau dikarenakan adanya penundaan, dan di sini dia sedih ya. Intinya seperti itu. Galau karena kejatuhan dan ada kesedihan. Ini yang paling dia rasain. Kemudian dia percaya bahwa someday dia akan sukses. Dia percaya masih ada sisi positif dia menuju kesuksesan.
Oke. Yang ketiga, dia selalu tenang aja, mau dibanding-bandingin sama siapapun kayaknya udah oke, fine, gue udah nggak peduli lagi sih, kayak gitu. Aku berarti lihatnya di sini dia masih ada sisi positif ya teman-teman, walaupun memang yang paling menekan pikirannya adalah ini ya, tapi dia masih ada harapan. Mungkin harapan itu datang dikala kamu datang, kamu nanya kabarnya dia. Kita akan lihat lagi. Ketika kamu datang, apakah menjadikan sebuah semangat? Nah, ini kita cek aja ya. Jadi supaya kamu udah ada clue nih dari aku. Teman-teman, kalau seandainya kamu datang nih dalam waktu dekat ya, itu bisa jadi menimbulkan dua kemungkinan. Satu, dia menyadari keberadaan kamu ada. Yang kedua, kamu akan malah berantem sama dia. Jadi, saat ini adalah bukan saat yang tepat untuk menunjukkan betapa powerfulnya kamu. Dan ini makin membuat argumen, karena kalau kamu sudah muncul, nanti bakalan banyak sekali pertanyaan yang kamu lontarkan ke dia, dan kamu tidak membuatnya lebih tenang, gitu. Kalau kamu cuma sampai di sini aja mungkin oke, tapi kalau di sini, ya ini ada kemungkinan beberapa ada yang kayak, tuh kan, aku udah bilang, kamu sih. Nah, kayak bahasa-bahasa begitu tolong dihindari ya kalau komunikasi sama dia, karena kamu makin buat demotivasi, makanya kamu nanti akan diblok, makin diblok, udah nggak ngomong makin diblok. Ada beberapa energi di sini yang aku dapat kayak gitu. Jadi antara kamu seneng, kalau kamu seneng dia jatuh, jangan ditunjukkan juga, gitu ya. Harus kamu keep, doain aja dia bisa melewati semuanya. Karena kalau nggak, komunikasi kalian akan buruk. Ini energi kamu. Sekarang kita akan lihat lagi motivasi dia apa. Motivasi dia yang dia fokuskan sekarang ini apa. Ini lepas dari perasaannya ke kamu terus ya. Motivasi dia saat ini apa. Wow. Turning in, perasaan bersalah, innocence, creativity. Di sini dia pengen ada titik balik. Dia sedang mengalami titik balik yang paling terendah sekarang. Dia teringat akan kesalahan-kesalahan di masa lalu. Di sini ada innocence ya. Dia pengen lepas dari bayang-bayang itu dan mulai untuk menyongsong sesuatu yang baru. Nah, dengan hadirnya kamu di sini, ya, dia tahu kamu eksis, tapi sebaiknya stop untuk membicarakan masalah lalu. Kenapa? Karena kamu tidak membuatnya lebih baik. Di sini dia tuh butuh jarak, butuh ketenangan. Apalagi kalau kamu di sini itu yang menurut dia jadi salah satu yang ngebuat dia tuh makin apatis atau demotivasi. Ini akan berbahaya kalau kamu datang jika kamu yang melepaskan dia duluan, atau kamu yang cari masalah duluan. Tapi kalau kamu orang yang nggak cari masalah, dia yang cari masalah, dengan kehadiran kamu di sini, dia tuh akan merasa malu, merasa bersalah, merasa kecil hati. Nah, gimana caranya ketika kamu datang? Jangan buat dia makin berantem, jangan buat dia makin risih, merasa terpojok dengan kehadiran kamu. Tapi cukup dengan ngomong gini loh, halo pagi, misalnya gitu ya, selamat pagi, siang, malam, sore, semangat ya, udah stop. Iya makasih, sama-sama, udah selesai. Gak usah nanya, hari ini mau kemana, sama siapa, sama pacar baru ya,
lagi sama istri kamu ya, lagi sama suami kamu ya. Jangan. Kabar hari ini baik kah? Semangat terus ya. Terus dia itu kasih dia kata-kata motivasi. Kirim aja yang dari Google gambar gitu ya. Semangatin dia. Tapi jangan sering-sering, takutnya nge-spam. Gitu. Terus sekali-kali tanyain, jangan kemalaman boboknya, mau istirahat. Tapi jangan sering-sering ya. Kalau misalnya dia dalam kondisi berumah tangga, tidak diwajibkan kamu sering-sering. Hanya sebagai bentuk atensi aja kalau kamu ingat gitu. Karena dia di sini sebetulnya intinya niat utamanya memang healing dari semua masalah ya. Sebenarnya dia pengen lepas. Tujuan dia tuh pengen lepas dari semua sumber masalah apapun masalah. Dia tuh pengen sendiri, pengen menghilingkan diri. Kalau misalnya di sini dia bisa bertapa, dia bertapa deh ke suatu tempat yang orang lain nggak tahu, itu untuk memulihkan, untuk recharge pikirannya dulu. Maka tidak heran kalau seandainya orang yang kamu tanyakan di sini mungkin banyak menarik diri, mungkin uring-uringan, mungkin penuh dengan emosi. Ya karena ada beberapa penundaan di sini. Nah, kita akan lihat ya dari masalahnya dulu. Dari kartu yang pertama, grup kedua di sini. Kalau ini kan energi kamu ya. Grup yang kedua. Apa yang dia The Pyramid. Ini yang buat dia stres ya. Mungkin dia itu kayak merasa dilupakan. Ada, tapi kayak dilupain fungsinya, dilupain kewibawaannya. Jauh, bisa jadi dari tempat jauh banget. Terus aku juga ngelihatnya, orang ngelihat dia tuh kayak kering, nggak punya apa-apa. Jadi pandangan orang melihat dia udah nggak jaya lagi. Thunderbolt di sini itu adalah mengenai dengan offering atau apa yang ditawarkan orang ke dia. Jadi masalahnya adalah dari keuangan, dari kepercayaan, tawaran yang diberikan sama seseorang. Terus apa lagi? Kita lihat di sini ya. Oh, roller coaster. Aku bisa melihat seseorang ini, ada seseorang yang menaruhkan dia mimpi, ada yang seakan-akan menjamin pekerjaan atau aspek finansial ya, tapi ternyata ups and down. Atau apa yang sudah dia punya, dia kemakan nih sama omongan orang. Atau ada orang yang ya kayak teman sendiri lah, nawarin apa, ternyata ya nggak sesuai dengan ekspektasi. Terus bagaimana cara healing dia? Terkait dengan pertumbuhan, kedewasaan. Berpikir dewasa itu kan bukan berarti berpikir egois ya. Kalau misalnya ada yang hilang dari hidup kita, maka kita harus berpikir, oh pasti nanti ada gantinya. Itu salah satu bentuk pikiran dewasa. Dulu aku nggak dewasa. The growth, pergerakan. Yang penting gerak aja dulu. Dan cinta. Apa yang dia suka. Di sini aku melihatnya dia akan membuat satu pertumbuhan atau perubahan dalam hidup ya, kalau dari sisi healing. Itu terkait dengan kedewasaan diri, kemapanan. Mau arahnya kemana? Itu yang penting jalan dulu deh. Yang penting arahnya ada dulu deh. Masalah nanti kita berpijak ataupun kita ini, yang penting aku suka dulu. Aku membangkitkan lagi passion aku di mana. Ya, aku lagi cari cara nih untuk aku mendapatkan sesuatu yang terbaik untuk hidupku sendiri dulu dan dengan orang yang aku cintai. Terakhir, ada going with the flow dan comparison. Kita ambil artinya di sini. Dia sedang membiarkan ketakutannya.
Jadi aku bilang orang ini secara pikiran dia bisa bangkit sendiri. Ya, bisa bangkit, dan ini aku bilang hebat. Kadang-kadang orang itu udah pasrah aja, bahkan gila. Ini adalah kondisi dia yang kamu harus tahu dan kamu harus paham. Jadi kalau misalnya kamu di sini sendiri juga tidak mengerem keegoisan diri kamu, maka jadinya akan hancur. Maka jadinya ini nggak akan bisa berjalan smooth hubungan kalian. Mau dari komunikasi, mau dari ketemuan, nggak akan terjadi. Kita akan lihat yang harus kamu lakukan menghadapi dia di situasi seperti ini. Ada kartu Page of Wands dan Justice. Tunjukkan rasa kepedulian dan keingintahuan kamu. Care kamu gimana? Apa yang bisa kamu bantu? Tiba-tiba kamu kasih kabar aja, halo apa kabar, gimana, baik, sedang apa. Minimal membuat dia menjadi lebih baik. Ada kartu Five of Swords di sini. Mungkin awal-awalnya ya sama seperti yang aku bilang, akan ada fighting, akan ada pertengkaran. Karena kenapa? Dia berantem. Dia mulai mengkonfrontir kamu dikarenakan ketidakmampuan dia sebetulnya. Ya, ketidakmampuan dia. Ada kartu Four of Pentacles. Four of Pentacles di sini sesuatu yang dia nggak suka adalah ketika kamu udah datang ke kehidupan dia, kamu mengganggu privasi dan juga kamu terlalu intim untuk menanyakan hal-hal yang sebetulnya harusnya jadi omongan ringan gitu loh. Kamu mulai pengen tahu dan jangan mencoba untuk mencari tahu kalau dia tidak memberitahu. Kepo tuh nggak baik sebetulnya. Aku tahu sih kebanyakan orang itu care, tapi jatuhnya kepo. Nah dia nggak suka gitu loh. Jangan pernah menanyakan apapun, cukup berikan semangat. Intinya pasif dari kamu nggak masalah, yang penting dia tahu kamu eksis. Yang ketiga, di sini dia takut kamu nanti mencoba menjebak atau seperti kayak membuat dia tuh utang budi sama kamu. Itu yang dia takutin. Jadi kan serba salah, Kak. Nah, makanya kamu stop di sini. Karena kalau makin jauh, teman-teman, either kamu nanti yang dirugikan atau dia yang punya pemikiran bahwa kamu mau ngejebak dia atau mau membuat seakan-akan berutang budi. Jadi kalau misalnya kamu memang mau membantu dia, jangan ada tujuan bahwa oh ya kamu harus bersama-sama denganku. Namanya kalau bantu tuh kan titipan ya. Kamu nitipin uang ke dia ibaratnya gitu kalau membantu. Even itu kamu kasih, tapi itu kan amanah ya. Ya semoga dia bisa menjaga amanah gitu loh. Tapi kalau saran aku sih, sebelum kamu tahu benar perasaan dia tidak labil, sebelum kamu tidak tahu kalau dia sudah tenang, mendingan jangan ke arah sini dulu ya. Karena ini akan ngerugiin kamu. Kamu akan terjebak dengan hubungan-hubungan yang mulai aneh. Hubungan aneh itu hubungan kayak mungkin third party, karmik, nanti ada trauma, nangis, baikan, gitu aja terus muter. Yang kayak kamu alami, jadi nggak ada bedanya di sini. Sekarang kita lihat, dikala keterpurukan yang terjadi, apa pikiran dia tentang kamu? Kita akan ambil 3 kartu di sini. Knight of Swords, Knight of Wands, Ace of Cups, Eight of Cups.
Kamu tahu nggak teman-teman, dikala dia lagi susah, sekarang ini dia lagi susah, dia pengen banget ketemu sama kamu atau menghubungi ya. Menghubungi. Dia di sini mau mencoba menyapa kamu, tapi takutnya kamu nggak interesting dan dia malu gitu. Jadi kalau aku bilang di sini ya teman-teman, kartu Knight of Wands menandakan adanya keinginan dari dia untuk datang kembali atau memberikan sebuah kabar ke kamu, memberikan pesan. Pesannya ini dalam bentuk emosional ya, emotional message mengenai rasa perhatian, rasa suka, dan lain-lain. Namun memang sepertinya masih diurungkan. Takut kamunya nanti terganggu, atau kamu di sini nih sudah nggak mau atau interesting lagi sama dia. Kemudian kita lihat lagi ya di sini. Dia takut menjadi beban dalam hidup kamu. Dia takut menjadi duri dalam daging ya. Takut banget. Lalu di sini aku lihatnya ada kartu Three of Cups. Sebenarnya tujuan dia adalah ya kita saling care, saling peduli, saling sayang ya. Seperti kayak dulu aja, kayak aku sama kamu temenan, sohiban, sahabatan. Itu sih yang dia mau utarakan. Cuman dia tahu mungkin sejarah kamu sama dia di sini ada beberapa yang nggak baik ya, nggak mulus-mulus aja. Jadi riku, diem-dieman, nggak jelas. Itu yang menjadi tantangan. Dan dia di sini kayaknya belum sanggup untuk ambil tantangan itu. Kenapa? Karena masalahnya aja belum selesai. Dengan adanya kamu, ini akan menambah masalah baru buat dia. Karena pikiran nanti terbagi lagi. Udah terbagi 3, terbagi 4, terbagi 5. Belum nanti kalau berantem atau kalah debat sama kamu, itu yang dia hindari. Jadi kataku sih di sini ringan-ringan aja. Kalau misalnya kamu kirim pesan ke dia dan dia tiba-tiba ngeblok atau apa, ya sudah. Yang penting kamu menunjukkan bahwa eksistensi itu ada. Kedepannya someday kalau dia sudah mulai healing, sudah mulai oke, nanti dia juga akan ngehubungin kamu kok. Karena aku lihat orang di sini memang agak, dia tuh jatuh, tapi merasa tidak mau dibantu. Itu yang aku lihat ya. Nggak mau dibantu, nggak mau dikasihani. Ngapain aku dibantu gitu? Aku masih bisa. Apalagi minta dari kamu. Aduh, nggak deh, mendingan nggak usah. Aku lihatnya gitu ya teman-teman. Sekarang kita akan ambil untuk nama-namanya. Kira-kira siapa yang berdealing dengan kamu? Yang kembar aku ilangin ya. Ada P, O, E, U, V, C, S, dan A, E. Jadi ada 2 kembar. Ada 3 kembar, aku akan ambil 3 lagi. Moga-moga tidak kembar. D, I, F, N, dan G. Nah, itu dia. Jadi nama-namanya ada G, ada N, ada F. Kelihatan ya? G, N, F. Ada D, ada U, ada I, ada P, ada E, ada O, ada S, ada V, dan ada C. Nah, untuk zodiaknya apa aja nih teman-teman? Ada Capricorn, kemudian ada kartu
Apa ini ya? Oh ya, Capricorn. Aku jadi ngeblank. Capricorn. Ada kartu Cancer. Ya, Cancer, Pisces, Scorpio muncul. Ada Wands di sini. Ada Aries, Sagittarius, Leo. Ada Eight of Cups, ada Gemini gitu. Jadi kira-kira itulah, dan ada Libra ya. Ada Libra. Jadi teman-teman, ini adalah bacaan untuk orang yang kamu pikirkan mengenai yang sebenarnya terjadi. Yang sebenarnya terjadi adalah bukan dia mikirin kamu, tapi dia memikirkan kehidupan dia yang hidupnya itu seperti roller coaster. Ya, naik turun, gak jelas. Yang kamu bisa lakukan adalah memberikan support, memberikan dorongan. Gak perlu dipaksa, gak perlu pamrih. Oke? Ambil yang baik-baik, buang yang jelek. See you when I see you. I love you. Bye-bye.